Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Anam, NIM 18041159 dari kelas 5A Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit tutorial membuat program counter dan robot halang rintang menggunakan Proteus dan LD Micro. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada software. Di sini kita menggunakan Proteus sebagai untuk simulasi dari rangkaian kita sebelum kita compile atau kita jadikan alat sesungguhnya. Proteus adalah sebuah software untuk mendesain PCB yang juga dilengkapi dengan simulasi pada level skematik sebelum rangkaian skematik upgrade ke PCB, sehingga sebelum PCB-nya dicetak, kita akan tahu apakah PCB yang akan kita cetak sudah benar atau tidak. Proteus mengomunikasikan program PCS untuk membuat skematik desain rangkaian dengan program ARES untuk membuat layout PCB dari skematik yang kita buat. Software ini bagus digunakan untuk desain rangkaian microcontroller, dan juga bagus untuk belajar elektronika seperti dasar-dasar elektronika sampai pada aplikasi microcontroller. Software ini juga diinstal menyediakan banyak contoh aplikasi desain yang disertakan, sehingga kita bisa belajar dari contoh-contoh yang sudah ada. Kedua, kita menggunakan LD Micro. LD Micro adalah compiler yang kompatibel untuk beberapa tipe microcontroller yang telah disebutkan tadi. Selain menghasilkan output file hex untuk ditanamkan pada komputer, software ini juga mampu menjalankan simulasi program yang telah dibuat. Bagus sekali untuk belajar pemrograman ladder, diagram, dan bisa mengujinya pada perangkat microcontroller yang harganya jauh lebih murah dibandingkan PLC, atau juga untuk membuat PLC versi sendiri. LD Micro ini dipilih karena sangat ringan untuk kelas-kelas PC atau laptop yang tidak begitu besar RAM-nya. Ini sangat rekomendasi. Kemudian untuk hardware ada microcontroller PIC16F877A. Microcontroller PIC16F877A merupakan salah satu microcontroller dari keluarga PIC Micro yang populer digunakan sekarang ini, mulai dari pemula hingga dari profesional. Hal ini karena PIC16F877A sangat praktis dan menggunakan teknologi flash memory, sehingga dapat diprogram hapus hingga 1000 kali. Keunggulan microcontroller ini dibanding dengan microcontroller 8 bit lain, iklannya terutama terletak pada kecepatan dan kompresi kodenya. Selain itu, PIC16F877A juga tergolong praktis dan ringkas karena memiliki kemasan 40 pin dan 33 jalur input-output. Kemudian ada motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus arah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator, bagian yang berputar. Jadi bagian yang berputar pada motor ini disebut stator, dan kumparan jangkar disebut rotor, bagian yang berputar. Jadi yang tidak berputar disebut stator, dan untuk jangkar atau bagian yang berputar disebut rotor. Kemudian ada motor driver atau driver motor L298, adalah jenis IC driver motor yang dapat mengendalikan arah putaran dan kecepatan motor DC ataupun motor stepper. Mampu mengeluarkan output tegangan untuk motor DC dan motor driver sebesar 5 volt. AC L298 terdiri dari transistor logik atau TTL dengan gerbang NAND.
yang memudahkan dalam menentukan arah putaran suatu motor DC dan motor stepper. Dapat menggunakan dua untuk motor DC, namun pada hanya dapat mengendalikan satu motor stepper. Di untuk motor DC bisa menggunakan dua, dan motor stepper hanya dapat digunakan satu motor stepper. Untuk ini penggunaannya paling sering untuk robot land rover atau kita yang akan membuat robot halang rintang juga bisa menggunakan ini. Bentuknya yang kecil memungkinkan dapat menggunakan robot. Selanjutnya ada 7 segment. Pengertian 7 segment display atau 7 segment display dalam bahasa Indonesia disebut dengan layar 7 segmen dengan komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. 7 segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator, penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave, oven, ataupun pengatur suhu digital. Jadi alat ini digunakan untuk menampilkan angka-angka pada counter kita nanti. Kemudian ada button, push button atau adalah saklar yang berupa tombol dan berfungsi sebagai pemutus atau penyambung arus listrik dari sebelah arus ke beban listrik. Suatu sistem saklar tekan push button terdiri dari saklar start, stop, reset, dan saklar tekan untuk emergency. Push button memiliki kontak ensign, relay close, dan open. Untuk push button ini kita gunakan sebagai pengganti halangan untuk sensor karena kita hanya untuk simulasi pada prototype saja. Kemudian ada IC 7447. IC 7447 merupakan IC DTL decoder BCD 7 segmen. IC ini berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner BCD dari kode desimal menjadi data tampilan untuk memory atau display 7 segmen yang bekerja pada decoder DTL 5 volt DC. IC 7447 biasanya dipasangkan dengan 7 segmen common anode. Hal ini dikarenakan output untuk IC 7447 berlevel. Jadi untuk IC ini biasanya berdampingan dengan 7 segmen bertipe common anode. Seperti itu untuk penjelasan masing-masing komponen. Selanjutnya kita akan menuju ke programan dan desain untuk prototype-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Anam, NIM 18041159 dari kelas 5E Politeknik bersama Kota Tegal. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana membuat robot halang rintang dan ditambah dengan counter dengan sistem kerja. Jika counter menghitung sampai angka 5, maka robot akan berjalan maju, dan jika robot dihalangi, maka robot akan berjalan mundur. Untuk pertama, kita buat desainnya dulu di Proteus. Untuk komponen pertama yang kita butuhkan adalah microcontroller EIC16F875. Taruh di sini. Kemudian kita butuh button untuk pengganti halangan. Kemudian kita butuh 7 segmen.
Kemudian di sini kita butuh 747, ikan 7447. Kemudian di sini kita itu motor A, driver motornya menggunakan L298. Kemudian di sini kita butuh untuk motor DC sebanyak 2 buah. Setelah komponen sudah lengkap, kita rangkai komponen. Untuk button kita masukkan ke 4 dan kita kasih power. Untuk 7 segmen kita sambungkan ke 7447. Kemudian kita kasih power. Untuk port A, B, C, D kita akan sambungkan ke port 19, 20, 21, 22 pada PIC 16F 877A. Kita menggunakan default. Kita sambungkan dan kita beri nama inisial A19 20 21 2. Lakukan hal sama untuk mikrokontrolernya. Dan kita sambungkan dan kita beri nama sama seperti yang di 747. Sini 19 20 21 22. Setelah selesai, kita hubungkan untuk motor drivernya. Untuk port 1 sambungkan sini dan port 3 kemudian port 3 dan port 4. Ini nanti bagian depan dari robot. Untuk in 1, in 2, in 3, in 4 kita hubungkan ke microcontroller port 15, 16, 17, 18 dengan menggunakan default.
kita beri nama 15, 16, 17, 18. Lakukan hal sama untuk mikrokontrolernya. Kita hubungkan. Kita beri nama 15 sama dengan yang di driver 16, 17, 18. Dan kita beri power dan juga ground. Nah, untuk rangkaian counter dan motor selesai. Setelah itu kita akan save dulu agar tidak hilang. Kita beri nama robot counter, robot halang rintang saja. Save. Oke, setelah ini kita masuk untuk proses coding atau pemrogramannya dengan menggunakan aplikasi LD Micro. Ini dia aplikasinya, LD Micro. Kita buka. Kita sudah masuk ke tampilan LD Micro nya. Sekarang kita mulai untuk proses pemrogramannya. Pertama, kita insert kontak dengan klik instruction, insert kontak. Kita ini menggunakan standar relay. Kita beri nama 1 dan kita centang negasinya. Oke. Kemudian kita tambahkan tone on, klik instruction, insert tone atau delay turn on. Klik. Kita beri nama 1. Delay kita 50. Oke. Tambahkan lagi T off atau delay turn off. Klik. Kita beri nama 2, delay 50. Oke. Setelah itu kita tambahkan coil, instruction, insert coil, klik. Kita menggunakan internal relay, menamakan 1 saja. Setelah itu kita tambahkan CNC, klik CTC, instruction, insert CTC, klik. Kita beri angka 1, kemudian maksimal value nya 9.
yaitu kita buat rank baru dengan edit insert after rank. Oke, kita masukkan coil, insert coil L. Kita bikin 4 buah coil dan menekan L atau lewat instruction. Sini saya menggunakan lewat L saja. Satu, dua, tiga, 4. Kita beri nama untuk coilnya 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu kita makan di sini. Kita menggunakan perintah keyboard dengan klik atau pencet sama dengan untuk melihat logikanya untuk membuat angka 1 dan angka 9 muncul di segmen. Kita buka dulu pilihannya. Ini dia. Maaf agak lama, kita tunggu sampai banyak muncul. Nah, jadi untuk buat kita ini berarti mati semua. Untuk angka 1 ya 1 yang hidup, untuk angka 2 ya 2 yang hidup, angka 3 ya 1 dan 2, dan seterusnya. Sekarang kita coba untuk di programnya. Untuk membuat angka 1 berarti ya 1 buat ini 1. Kemudian untuk 2 ya 2 taruh di sini, kemudian sama dengan klik 1, 2. Dan untuk angka 3 ya 1 dan ya 2 taruh di sini sama dengan klik ya 1, kemudian 3. Di sini juga sama dengan klik ya 1, 3. Oke. Kemudian untuk angka 4 ada di Y3, taruh kursornya di sini, kemudian sama dengan klik C1, kemudian 4. Oke. Lalu untuk untuk angka 5 Y1 dan Y3 di sini sama dengan 1, dan di Y3 dengan klik T1,
kemudian 5. Untuk angka 6, Y2 dan Y3. Y2 sama dengan klik 1, 6, Y3 sama dengan klik 1. Kemudian untuk angka 7 ada di Y1, Y2 dan Y3. Y1 sama dengan klik Y1, kemudian 7, dan Y2 sama dengan klik 1, 7, kemudian Y3 dengan klik 1, kemudian 7. Untuk angka 8 ada di Y4. 4 sama dengan diklik Y1, 8. Kemudian untuk memunculkan angka 9, kita di Y1 dan Y4. Y1 sama dengan Y1, 9. Dan juga di Y4. Y1, 9. Ini adalah untuk program counternya dulu, kita coba apakah kerja atau tidak. Kita setting dulu untuk microcontrollernya. Di sini kita menggunakan PIC 16F877. Kemudian kita atur untuk port-portnya. Di sini kita menggunakan port 19 sampai 22. 19, 21, 22. Kemudian kita save. Di D. Kita beri nama robot. Kita save, kemudian kita compile. Kita juga beri nama robot. Compile sukses. Kita coba untuk di Proteus, kita masukkan di robot X, open. Kemudian kita coba jalankan.
Ya, berhasil. Counter jalan 0 sampai 10 sampai 0 lagi. Kemudian kita coba untuk menghentikan di angka 5. Di sini kita masukkan kontak, output, internal relay kita namakan 2 dan negasinya kita centang. Oke. Kemudian kita di sini buat rank baru, edit, insert rank after, kemudian kita masukkan coil. Ini kita menggunakan internal relay, kita menggunakan angka 2. Oke, sip, sama dengan ini. Kemudian untuk mainkan 5 kita berarti harus memberikan kontak pada angka 5 yaitu di Y1 dan Y3. Nah, di sini interaction, insert kontak Y1, ini pada input pin Y1. Oke, satu lagi kontak Y1 dan Y3. Output pin Y3. Oke. Nah, setelah itu kita save, kita compile. Oke. Kemudian kita coba apakah yang kelima. Kita tunggu prosesnya. Ya, berhenti di angka 5. Sekarang kita stop. Kemudian kita buat program untuk robot terang lintang ini, file dan mikro. Kita buat terang baru, kemudian kita masukkan coil L, bahkan coil 4 2, dan di sini kita insert
kontak, kita beri nama 1. Untuk agar bergerak maju, di sini roda in 1 dan in 4 mendapatkan arus. Ini in 1 out 1 ini dan in 4 ini mendapatkan arus agar robot rel rintang bergerak maju. Kita beri T-on 3 saja, dan 200. Oke. Kita gunakan NC, normally close. Kemudian di sini masukkan kontak nama 1. Kemudian karena yang hanya 1 dan 3, 1 dan 4, maka 2 dan 3 kita beri off. Oke. Kemudian kita pindahin dulu. Berarti kita pindah 6 7 8. Kemudian ini insert kontak X1, kita tambahkan T-off, sini juga karena di sini akan ditambahkan T-on, kita satu oke, dan kita T-on 6. Oke, kita coba dulu apakah motor atau robotnya berjalan atau tidak. Kita save, kita compile. Kita lihat dulu untuk X1 nya pot 4, kemudian in 1 dari 15 sampai 18, 15 bentar, 16, set ISIS, kita run lagi. Di sini ketika ini belum 5, ini sudah berjalan, kita buat supaya agar ketika ini 5, ini motor baru berjalan, counter menghitung 5, nanti ini baru berjalan. Kita stop dulu, balik ke Makro, kita berikan di sini dan di sini
normally open dari counter 5, yaitu di Y1 dan Y3. Klik output. Di sini kita Y1 dan Y3. Lagi ke di sini di 8 tambahkan jadi untuk penjelasannya, kenapa diberi normally open. Jadi motor hanya akan bergerak maju atau menyala ketika Y5 terpenuhi. Ketika Y5 angka 5 terpenuhi, ya Y1 dan Y3 menyala, maka ini akan berubah menjadi normally close dan mengantarkan arus. Ini juga untuk pembuktiannya kita coba dulu. Kita save file. Ini output. Nah, kita save lagi, compile. Oke, sukses. Nah, sekarang kita coba, kita on kan. Kelima, set, ini baru berjalan maju. Kemudian ada halangan. Di sini kita menggunakan button. Kita coba halangnya apakah mundur. Ya, berjalan mundur. Kita lepas halangannya. Berjalan maju. Ya. Mungkin seperti itu cara memprogram yang kita buat di Proteusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.